Selamat malam, selamat datang di Berarti Berbinar Here's to You, yang merupakan sebuah event atau produk dari Berbinar Insight Indonesia, yang kami punya produk itu dengan brand bernama berbinar.in, di mana kami punya berbagai produk yang tentunya bakal bikin kalian itu terpuaskan terkait kebutuhan kalian terkait psikologi gitu ya. Dan berarti pada malam hari ini, atau berbinar Here's to You pada malam hari ini, merupakan salah satu event atau produk yang diberikan oleh perusahaan kami yang bergerak di bidang edukasi dan layanan psikologi, yang tentunya kami di sini nggak cuma ngasih hal-hal semacam ini berupa edukasi atau ngasih kalian seminar, workshop, atau pelatihan, tapi kami juga punya layanan psikologi yang lain. Salah satunya adalah konseling bersama psikolog, dan juga tentang konseling bersama teman sebaya atau konselor sebaya. Dan saya sendiri di sini adalah narasumber yang akan mendampingi kalian selama 30 menit ke depan untuk ngebahas tentang berbagai hal yang kalian tanyain kepada saya, yang itu nanti bisa kalian lakukan lewat acara ini dengan kalian ketik di kolom komentar yang ada di live TikTok pada malam hari ini. Acara hari ini tentunya merupakan acara yang bersifat rutin, yang bersifat setiap minggu. Jadi kalian jangan sampai lewatin, karena acara ini akan hadir setiap minggu jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya buat kalian yang terlewatkan untuk nonton acara hari ini, tapi sebenarnya kalian punya berbagai pertanyaan yang bisa mau kalian tanyain kepada saya sebagai psikolog dari Berbinar Insight Indonesia, tentunya bisa banget buat kalau kelewatan gitu ya, bisa kalian simpan dulu, bisa kalian save dulu, kemudian kalian bisa tanyain di episode-episode berikutnya, karena acara hari ini akan berlangsung beberapa episode selama beberapa pekan ke depan. Jadi manfaatkan betul kesempatan ini dan kalian bisa tanyain langsung sama saya sebagai psikolog yang berbinar. Nah, tadi sedikit saya spill tentang Berbinar Insight Indonesia. Berbinar ini punya berbagai sosial media, salah satunya TikTok Berbinar. Jadi kalian jangan lupa, jangan cuma nontonin acara ini karena kebetulan lewat di FYP atau mungkin lewat di live page kalian, tapi juga kalian bisa juga follow TikTok yang berbinar di @berbinar.in, supaya kalian bisa dapetin info-info menarik terkait konten-konten psikologi maupun konten-konten yang bikin kalian jadi lebih improve ke depannya gitu kan. Dan tentunya banyak sekali info-info juga ya terkait promosi penawaran menarik dari produk berbinar, yang salah satunya adalah produk kelas berbinar, dan juga ada produk konseling dan juga produk tes psikologi berbinar. Tapi berbinar juga nggak cuma punya layanan-layanan bersifat jasa ya, tapi kalian juga bisa nikmatin produk kami yang berupa merchandise, berupa mood scanties, yang berupa kaos, yang itu kalian nanti bisa scan gitu kan. Kalau kalian scan, kalian bisa dapetin customized dan personalized dan quotes yang bisa bikin kalian lebih semangat setiap harinya kalau pakai kaos itu gitu. Dan tentunya selain tentang mood scanties, kami juga punya emo shuffle yang itu beberapa saat lagi akan kami luncurkan gitu kan. Dan itu merupakan kartu yang bisa kalian buat main bareng sama teman-teman kalian, satu kelompok atau satu kos atau mungkin satu tempat di rumah kalian, yang bisa kalian jadi lebih leluasa buat mengungkapin perasaan yang kalian rasain. Jadi emo shuffle ini salah satu media yang bisa kalian bisa bikin main, bisa bisa kalian mainin, atau bisa juga kalian bisa bikin juga membantu teman kalian yang nggak berani buat ceritain masalahnya lebih lanjut gitu. Jadi Berbinar punya berbagai macam produk yang harapannya bisa ngebantu kalian buat jadi lebih punya kesehatan mental yang lebih baik gitu. Dan Berbinar kalian juga ngasih acara yang gratis kayak ini ya. Jadi Berbinar nggak cuma kasih barang-barang yang mahal atau premium yang mungkin harganya di atas 100.000, yang di luar mungkin kurang menjangkau teman-teman yang secara kemampuan finansial menengah ke bawah mungkin, tapi kami juga punya produk-produk yang gratis dan mungkin murah ya. Salah satunya adalah Berbinar Plus. Berbinar Plus ini juga punya berbagai menu gitu ya, menu yang bisa kalian coba gitu kan. Menunya adalah tentunya belajar langsung dari para ahli, baik itu dari yang berkecimpung di dunia social media spesialis, human resource, mungkin juga kalian penasaran dengan yang bekerja di bidang digital marketing, atau mungkin juga yang ngebahas tentang product management gitu. Atau bahkan juga ada yang namanya graphic designer juga. Jadi kalian kalau penasaran kira-kira dunia kerja di pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kalian pingin lakukan gitu setelah lulus kuliah itu seperti apa, bisa langsung belajar langsung sama ahli-ahlinya yang ada di Berbinar Plus. Dan selain di Berbinar Plus itu, kalian juga nggak cuma dapetin pelajaran langsung dari para ahli, tapi kalian juga dapetin
akses yang lebih murah untuk dapetin produk berbinar yang lainnya gitu. Kalau kalian nyobain konseling atau tes psikologi berbinar gitu kan, lewat berbinar plus kalian dapat harga yang lebih miring gitu. Jadi kalau pengen tahu seperti apa, penasaran, langsung aja cek di www.berbinar.in atau kalian tanya langsung admin TikToknya Berbinar di @berbinar.in kayak gitu. Nah, sedikit tentang Berbinar tadi ya saya sudah sampaikan 5 menit gitu untuk kalian supaya bisa terpapar sedikit tentang Berbinar itu apa dan kami jual apa aja gitu kan. Jangan lupa juga buat nge-like acara malam hari ini, live TikTok Berbinar dengan nuansa berarti, yang merupakan singkatan dari Berbinar Here's to You. Jangan lupa di like, kemudian di repost, di reshare, supaya teman-teman kalian yang juga butuh informasi-informasi penting terkait seperti ini, itu bisa juga terpapar informasi yang positif juga gitu ya. Dan kalian kalau penasaran seperti apa prosesnya gitu, mungkin kalian nggak mau langsung datang live-nya, bisa nonton juga rekamannya itu yang ada di official YouTube-nya Berbinar di Berbinar Institute Indonesia gitu. Oke, kita langsung sapa-sapa teman-teman yang sudah pada datang ya pada malam hari ini. Terima kasih buat yang kalian sudah hadir pada malam hari ini. Baik itu sobat Binar yang udah akun TikToknya Berbinar, atau kalian dari Instagramnya Berbinar terus masuk ke TikToknya Berbinar gitu kan, atau juga mungkin yang non followers gitu ya, yang kalian masih cek dulu, cek ombak dulu kira-kira Berbinar itu apa. Nah, nggak apa-apa, kalian di sini bisa bergabung juga karena kita di sini nggak pandang bulu, semua boleh dapetin informasi dan ilmu yang sama gitu, karena Berbinar selalu ada buat kamu kayak gitu. Nah, salam buat Mbak Liza, juga ada Mbak Scarlo Shingbadi, Mbak Rorosita gitu kan, yang udah nge-like juga, terima kasih banyak gitu kan, udah nge-like live saya gitu. Mbak Rorosita like banyak sekali gitu. Kemudian ada Mbak Lisa juga nge-like. Dan ada pertanyaan dari Mas Carwashing Body gitu, Mas saya mau tanya, nggak tahu ini Mas orang psikologi atau bukan gitu ya. Mas Kiwi juga, atau Mbak Kiwi juga udah nge-like, terima kasih juga. Ya silakan tanyain aja Mas Carwashing Body, ketik aja langsung di bawah mau tanya apa. Makasih juga udah nge-like juga Mas Carwashing Body, Mbak Liza, Mbak Kiwi, Mbak Tani, TNNY, terus dan Mbak Nesh juga udah nge-like juga, terima kasih atas kehadirannya. Yaitu tadi ada Ibu Berbinar gitu ya. Terus kemudian mana pertanyaannya Mas Carwashing Body nih, katanya mau nanya. Jangan-jangan kelewat nih aku ya, atau mau langsung ngobrol langsung. Ntar saya coba scroll. Ada Mbak Kulda Safira udah bantu reposted, ada Mbak TRYYENNS yang sudah rajin banget nge-repost juga. Oke, akan saya undang menjadi seorang. Oke, accept. Udah kok. Oke, halo. Kedengeran ya? Enggak sih mas, ini saya nggak tahu masuknya tuh ranah psikologi atau enggak. Jadi 2 hari yang lalu kan saya tuh sempat mimpi kan mas. Mimpi itu teman saya tuh pindah kamar tapi dia tuh nggak bawa kasurnya lagi satu gitu kan. Jadi cuma pindah kamar aja. Terus saya cerita kan ke dia, chat gitu. Saya tanya, kamu sehat atau enggak, takutnya kan agak aneh gitu ya mimpinya. Tuh saya tanya gitu kan, kamu sehat atau enggak, semalam aku mimpi kamu tuh pindah kamar tapi nggak bawa kasur. Terus dia ceritanya sama mas, loh iya tadi malam aku emang rencana pindah kamar tapi cuma bawa kasur satunya aja gitu, satunya tuh masih tak tinggal gitu. Terus saya tuh kaget mas, kok bisa, maksudnya kayak apa namanya, kayak apa yang di mimpi kenapa bisa sama ceritanya 11-12 sama temen yang saya lakuin waktu malam itu. Padahal waktu sebelum saya tidur pun saya lagi nggak ada mikirin dia gitu kan, lagi memang jarang chatting juga. Tapi kenapa ketika mimpi itu kok malah jadi kenyataan, jadi seolah-olah saya di malam itu tuh ada di tempatnya dia gitu loh. Makanya saya bisa nyeritain kejadiannya dia yang sama persis. Nah saya nggak tahu tuh masuk ranah psikologi atau enggak, karena kan kalau tidur kan uh, otak kita tuh apakah masih tetap berjalan atau istirahat sebentar atau bagaimana gitu mas. Mungkin uh,
ada penjelasannya sedikit kalau memang agak-agak ada kejadian yang mepet-mepet karena psikologi atau bagaimana gitu mas. Saya cuma penasaran aja gitu kok bisa hal itu seperti itu terjadi gitu loh. Padahal kan apa namanya beda tempat, terus juga memang lagi nggak ada interaksi sama sekali gitu kan. Mungkin kecuali misalnya saya interaksi terus malam itu jadi kayak kepikiran mungkin bisa kebawa di alam sadar bawah sadar gitu kan. Tapi ini saya memang udah agak lama nggak ada kontak sama dia gitu kan. Tapi tiba-tiba mimpi dia terus ternyata dia punya cerita yang sama seperti yang di mimpi saya gitu, beda ya, beda-beda dikit tapi alurnya tuh sama gitu loh mas. Saya penasaran itu aja sih mas. Makasih mas. Oke, terima kasih Mas Karul jadi atas pertanyaannya. Kemudian, oke. Wah, ini ada penonton yang langka ini. Mbak Seli Reka ya, selamat malam Mbak Seli Reka. Oke, nah, kalau kita ngebahas tentang pembahasan yang disampaikan Mas Karus ini kayaknya pernah ditanyain juga sama Karus Badi, cuma lebih ke versi konteks yang berbeda. Maksudnya kalau waktu itu apa yang kita impikan gitu, kemudian itu akan tiba-tiba beberapa waktu kemudian kayak kita mimpi itu deh dan terjadi persis sama yang kita lakukan. Terus kemudian kalau sekarang bedanya adalah ini terjadi yang kejadian ini itu melibatkan orang lain langsung gitu kan, tapi juga terkait sama mimpi yang kita jalanin atau mimpi yang kita rasakan saat kita tidur gitu kan. Nah, kalau sekedar pertanyaannya bahwa ini apakah berhubungan dengan psikologis apa enggak gitu, kalau sekedar kita ngomong tentang apakah apa yang ada di dalam pikiran kita sebelum kita istirahat, sebelum kita tidur, kemudian muncul kembali saat kita tidur gitu kan. Jadi dalam bentuk memori gitu kan. Itu maka akan sangat memungkinkan itu berkaitan sama psikologi. Tapi saya kurang paham juga ketika memang ini memiliki kesamaan gitu kan dengan yang terjadi pada kejadian yang dialami oleh orang lain gitu kan. Nah, apakah ini berkaitan dengan psikologi? Sejauh yang saya pelajari selama ini itu belum ada yang membahas tentang itu gitu kan. Intinya adalah apa yang terjadi sama apa yang muncul dalam pikiran kita saat proses kita bermimpi itu sebenarnya bagian dari apa yang sebenarnya sedang kita pikirkan saat kita sebelum beristirahat. Cuma implementasinya, visualisasinya itu tuh beragam gitu ya, tergantung sejauh mana kita akan mengimajinasikan aspek-aspek yang sudah kita sedang pikirkan saat sebelum kita tidur. Artinya ingatan, pengalaman, pengetahuan gitu kan yang tersimpan dalam memori di otak kita itu akan terbawa saat kita mimpi gitu kan. Namun gitu kan, eksekusinya, visualisasinya seperti apa saat kita tidur di dalam otak kita itu tergantung seberapa jauh kita mengkreasikan unsur-unsur aspek-aspek yang ada di dalam memori yang kita miliki, yang itu berhubungan sama pengetahuan kita, pengalaman kita, dan beberapa memori-memori lainnya yang itu sudah kita jalani selama kita hidup gitu kan. Dan itu bisa jadi muncul saat kita sedang bermimpi. Lalu karena itu bersifat di bawah sadar gitu, sehingga makanya saya bilang tadi sangat tidak bisa terprediksi seperti apa munculnya dalam pikiran kita gitu. Karena tentu kalau kita dalam proses kita sadar saja saat kita bangun gitu kan, itu kita bisa mengendalikan apa yang mau kita pikirkan. Tapi mungkin kita bisa memasukkan unsur-unsur imajinatif yang bertujuan untuk mengkreasi apa yang mau kita pikirkan sehingga muncul hal-hal yang lain. Sedangkan dalam kondisi kita tidak sadar, efek imajinatifnya semakin tidak terkendali. Itu artinya sangat luas sekali gitu kan. Kalau kita ngomong tentang apakah mimpi kita itu bisa kita prediksi atau itu bisa kita kendalikan gitu kan, itu sangat sulit untuk kita prediksi atau kita kendalikan gitu. Karena memang saat kita tidur, kita istirahat, otak kita dalam kondisi tidak terkendali oleh diri kita sendiri, maka otomatis
apa yang ada dalam pikiran kita sangat sangat liar sekali gitu, apapun bisa muncul tergantung apa yang tersimpan dalam otak kita gitu kan. Lalu apa kaitannya dengan apa yang terjadi dengan kejadian lain di luar diri kita? Itu mungkin kalau dari segi psikologi sangat tidak bisa dijelaskan, tapi kalau memungkinkan gitu kan, mau sampai seperti apa gitu kan, maka bisa jadi memang peluang terjadinya informasi itu bersamaan itu sangat akan kemungkinannya besar sekali gitu kan. Maksudnya sejauh mana akan muncul sama itu sangat mungkin terjadi, tapi apakah selalu akan sama atau tidak itu kan tidak mungkin. Sekarang pertanyaannya kembalikan kepada Mas Karwo Jubadi, apakah itu akan terjadi setiap saat setelah kita bangun? Itu kan juga belum tentu bisa terjadi gitu. Artinya kejadian munculnya kesamaan gitu kan, baik itu kesamaan setelah mimpi itu dengan yang dijalani oleh Mas Karwo Jubadi sendirian. Jadi apa yang dimimpikan kemudian setelah kita bangun seperti kita melakukan saat kita dimimpi, dan juga ketika kita mimpi kemudian juga terjadi pada diri orang lain, itu kan peluangnya sangat kecil sekali, tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Peluangnya sangat kecil tapi bukan berarti tidak mungkin terjadi. Artinya sangat mungkin terjadi, meskipun sebenarnya tidak mungkin terjadi setiap hari kayak gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Cuma saya tidak berani menjelaskan lebih lanjut karena itu di luar kemampuan saya sebagai seorang psikolog gitu kan. Dan harapannya dengan seperti itu kita jadi belajar bahwa sebenarnya apa yang ada dalam pikiran kita sangat sangat tidak terprediksi gitu kan. Intinya adalah bisa jadi apa yang sebenarnya kita pendam pun yang jauh sekali, bahkan tadi kalau Mas Karwo Jubadi bilang sudah lama nggak ketemu gitu kan, kemudian tiba-tiba ketika ketemu ternyata kok mengalami kecocokan, atau bahkan kemarin kalau nggak salah waktu saat customer gitu ya, customernya ini kok lama nggak muncul, tiba-tiba kok muncul kayak gitu. Nah itu sebenarnya adalah peluang-peluang yang mungkin bisa terjadi ya, kok bisa terjadi, dan itu kok bisa bersamaan bertepatan dengan kejadian sesungguhnya gitu. Artinya yang namanya prediksi kan tidak selalu tepat sasaran, tapi bisa jadi akan tepat sasaran pada waktunya gitu kan, tergantung seberapa besar kita berusaha untuk menyamakan antara yang kita prediksi dengan apa yang menjadi kenyataan itu. Jadi semakin cocok maka semakin besar peluang untuk terjadi kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih juga sama-sama buat Mas Karwo Jubadi. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Terima kasih Mas. ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari yang sebenarnya bukan heran ya. Kalau tadi Mas Karwo Jubadi dan Mbak Golda Safira responnya seperti itu, tapi terkejut aja itu. Karena kita sebagai manusia itu menemukan sesuatu yang unik itu di luar kebiasaan itu, maka ada sesuatu yang membuat kita jadi interested gitu ya. Jadi tertarik untuk memperhatikan itu lebih lanjut. Kok bisa ya? Kok gitu ya? Kok gini ya? Jadi kayaknya kayak gitu. Sesuatu yang tidak umum terjadi atau jarang terjadi itu membuat kita jauh lebih tertarik. Bahkan kita tuh juga punya kebiasaan sebagai seorang manusia itu adalah melakukan sesuatu yang itu tidak umum kita lakukan. Itu kadang-kadang kita jadi tertantang untuk melakukan itu karena kadang kita tuh di titik dimana jenuh akan apa yang sebenarnya sudah rutin kita lakuin gitu kan. Jadi cara berpikir manusia itu sangat tidak tertebak gitu kan. Termasuk semakin kita dilarang maka akan semakin kita mencoba gitu kan. Seperti itu. Semakin banyak orang berkata tidak, maka kita akan semakin penasaran untuk melakukannya kayak gitu. Karena coba kalian rasakan, jangan-jangan kalian juga mengalami hal yang saya sampaikan barusan gitu kan. Kita masuk ke pertanyaan dari Mbak Nesh gitu kan, tentang, terima kasih buat kalian semua udah ngasih like sampai 10.700 likes gitu ya. Sekarang lagi rame di X, Pak, bagaimana jika penderita gangguan menikah dan punya anak gitu. Kemudian Mbak atau Mas Kiwi yang gambar profile picture-nya kucing gitu kan. Nash sama cara menghilangkan orto NPD yang membandel. Maksudnya gimana ini? Cara menghilangkan orto NPD yang membandel. NPD itu apa ya? Tolong diketik di bawah itu Mbak siapa ini? Mbak Kiwi, boleh dong dikasih kepanjangannya apa sih NPD itu gitu kan.
Apa itu NPD? Saya coba cari sambil cari ya. Oh alah, NPD itu Narcissistic Personality Disorder, bener ya? Maksud kalian sama nggak seperti yang aku pelajari ini? Oke, gitu ya, mudah-mudahan sama ya. Tolong dijelaskan di bawah untuk Mbak Kiwio dan Mbak Golda Safira gitu kan. Nah, ya betul ya. Oke, sip, mantap. Oke, kita balik lagi ke Mbak Nes. Sekarang cara mendeteksi bagaimana jika penderita gangguan nikah dan punya anak. Cara menghilangkan orto NPD yang membandel. Jadi yang NPD itu orang tuanya gitu kan. Terus yang membandel itu maksudnya parah banget gitu maksudnya ya Mbak Kiwio ya, mungkin maksudnya NPD-nya tuh sudah cukup parah sehingga membandel gitu kan. Mirip kayak apa namanya, kalau kita bahasain kalau di iklan-iklan apa itu namanya, deterjen itu kan kalau kotoran yang membandel berarti kan kotorannya udah parah banget gitu kan. Ini berarti apakah yang dimaksud sama seperti itu? Mohon maaf, saya minta tolong dijelaskan supaya nggak salah paham. Nah ya kayak ortuku, contoh anaknya aku gitu. Banyak orang di komen yang malah meng-NPD orang lain. Oke. Mereka juga nggak sadar karena ya mereka juga baru pertama kali menikah. Oke, betul Pak, ortonya NPD. Nggak, maksudku jadi mengklaim orang kalau orang lain tuh NPD kayak si A gitu. Oke, kita coba jelaskan. Makasih Mbak TRYYENNS itu, mungkin next time coba kita ajak ngobrol Mbak TRYYENNS itu cara baca nama akunnya itu apa? Saya tertarik sama nama username-nya Mbak TRYYENS. Kalau Mas Karushing Body kan just spelling it like English term gitu kan, kita bisa bahas Karushing Body gitu kan. Tapi kalau TRYYENNS itu gimana ya? Triance gitu mungkin ya. Oke, kita bahas coba ya dari pertanyaan dari Mbak Nash tadi ya. Ketika orang itu memiliki suatu gangguan psikologis, apakah ketika setelah dia menikah akan ada kemungkinan itu akan menurun kepada anaknya gitu ya, Mbak Nash tadi ya. Pertanyaan pertamanya itu tadi. Ya, iya betul. Nah, oke. Apakah gen gangguannya apakah akan menurun kepada anak? Jadi ini mirip penelitian yang pernah terjadi tentang skizofrenia gitu ya. Nah, skizofrenia itu gitu ya, kan dia itu memang penyakit yang berhubungan sama saraf yang ada di otak gitu kan, yang itu melibatkan tentang hemisfer kepala kanan dan sebelah kiri gitu ya. Dan itu ada kelihatan kalau kita mau lakukan pencitraan gitu ya lewat visualisasi dengan teknologi kedokteran terbaru, itu akan kelihatan otak yang orang yang kena skizofren dengan orang yang normal itu beda gitu ya otaknya gitu kan. Nah, yang menarik adalah ada peluang gitu kan, ada peluang orang yang dengan skizofren itu akan terturun akan menurun kepada generasi berikutnya. Nah, kita nggak bisa bilang generasi berikutnya ini adalah generasi yang langsung dia di bawahnya, maksudnya dia menikah terus kemudian punya anak, atau ini generasi kedua, generasi yang berarti setelah anaknya menikah. Jadi ketika dia menikah kemudian punya anak, anaknya nggak ada yang skizofren, kemudian malah ketika anaknya menikah punya anak gitu kan, akhirnya dia punya cucu, berarti kan si orang skizofren ini itu ternyata giliran cucunya yang skizofren gitu. Nah, dan ini masalah tentang keturunan gitu kan, artinya mirip seperti ini. Ketika kalian belajar tentang kehidupan sehari-hari gitu kan, coba kalian perhatikan aja di keluarga kalian gitu kan, kalian pasti kan nggak mungkin tiba-tiba lahir di dunia gitu, pasti kan punya orang tua kan, ayah dan ibu gitu kan. Nah, coba kalian perhatikan gitu kan, dari sekian anak gitu kan, jadi misalnya orang tua kalian punya 2 anak gitu kan, atau punya 3 anak atau 4 anak gitu kan. Nah,
ketika anak yang satu itu seperti itu punya perilakunya, kemudian itu kan kalian akan cocokkan gitu kan, itu menurun dari ayah atau ibu yang mana gitu kan. Atau juga kemudian si anak yang kedua itu mirip yang mana gitu kan, atau punya, tapi tidak mungkin akan 100% mirip, tapi akan memiliki perilaku yang kurang lebih sama kayak gitu kan, tapi tidak mungkin 100% sama persis gitu kan, tapi akan ada beberapa perilakunya yang menurun dari ayahnya, beberapa perilakunya menurun dari ibunya, sehingga bisa jadi kita bisa bahas kalau kita ngomong tentang psikologi bahwa gangguan-gangguan itu merupakan akumulasi dari perilaku-perilaku yang bermasalah. Jadi gangguan-gangguan itu adalah simptom dari perilaku-perilaku bermasalah gitu kan. Makanya makanya saya bilang seperti ini, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang gangguan, seharusnya kalian harus belajar dulu tentang dalam dunia psikologi dan dunia psikiatri. Istilahnya kita dokter maupun psikolog maupun psikiater itu tidak bisa melakukan tidak bisa melakukan. Terima kasih buat Mbak Lala yang ngasih kopi sama Mas siapa ini, Mas Karusnya udah ngasih hard puff tadi ya. Jadi intinya saya di sini mau bilang ketika kita dokter, psikolog, dan psikiater ini itu dinobatkan atau disahkan kita sebagai seorang dokter, psikolog, dan psikiater, maka kami punya yang namanya kerangka bekerja gitu kan. Kerangka bekerja ini kita namakan sebagai kode etik himpunan profesi gitu kan. Dan salah satunya kami harus menaati yang namanya ketika kami harus mendiagnosis seseorang, maka kami harus berkerangka, berpikir kepada sebuah pedoman gitu. Pedoman ini melibatkan sebuah isinya tentang diagnosis suatu gangguan. Kalau kita ngomong dokter, maka diagnosis sebuah penyakit fisik. Kalau psikiater dan psikolog berarti diagnosis terkait gangguan psikologi, gangguan perilaku gitu kan. Artinya ketika kita mau melakukan mengejat seseorang, kalau bahasa awamnya ya, kalau bahasa klinisnya adalah mendiagnosis seseorang itu terkena gangguan apa, tidak semudah seperti kita meluncurkan satu kalimat, tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan seperti itu. Jadi ada metodenya pun itu harus ilmiah. Metodenya itu melibatkan metode-metode yang itu tidak sembarangan, maksudnya ada alatnya gitu kan. Alatnya ini tidak seperti yang kalau kalian ke dokter ada yang ronsen, ada USG, ada infrared, X-ray segala macam kayak gitu. Kalau di psikologi, di psikolog dan psikiater, metodenya ya alat ukur psikologi, tes psikologi gitu kan, atau psikotes, atau mungkin kita menggunakan perpaduan antara observasi yang kita ambil, guideline observationnya berdasarkan teori-teori ilmuwan yang sudah ada di dalam jurnal penelitian, maupun wawancara yang kita juga guideline-nya kita ambil dari guideline yang sudah tertera dalam tertera dalam artikel-artikel penelitian terdahulu yang sudah dikurasi gitu kan, keabsahannya gitu kan, pun juga termasuk di dalam pedoman-pedoman diagnosis yang tersedia. Baik itu kalau saya boleh sebutkan ya, ada yang namanya DSM, Diagnostic Statistical Manual, yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association gitu, APA. Dan juga kalau di Indonesia kita punya PPDGJ, Pedoman Diagnosis Gangguan Jiwa gitu. Kedua-duanya ini merupakan hasil dari riset yang dilakukan oleh para pakar yang memang concern di bidang ilmu perilaku atau ilmu psikologi gitu kan. Artinya mereka menciptakan diagnosis ini hasil dari melakukan riset dari sekian jumlah populasi orang gitu kan. Maka ketika menghasilkan itu, maka tidak mudah buat kita biar bilang bahwa orang ini bipolar, orang ini schizofren, orang ini fobia, orang ini depresi. Tidak seperti orang awam yang sangat mudah sekali mengejudge karena dengan kemampuan pemahaman yang tidak banyak dan tidak bisa diabsahkan dasar ucapannya. Itu tidak seperti itu. Ini sekalian menjawab dari pertanyaan dari Mbak Golda Safira gitu kan. Artinya bahwa meng-NPD-NPD-kan orang, mendepresi-depresikan orang, membipolar-bipolarkan orang, mendepresi-depresikan orang, mesizofren-sizofrenkan orang. Wah, banyak lagi yang sekarang lagi musim ya. Misalkan gangguan gangguan disosiatif, multi personality disorder, gangguan kepribadian ganda, atau mungkin fobia, atau mungkin yang lagi umum misalkan ADHD, ADHD gitu ya, autis. Anaknya orang itu autis, anaknya orang itu
adik-adik, oh anaknya orang itu tuh hiperaktif. Mudah sekali masyarakat untuk mengatakan itu, padahal mereka sama sekali tidak mengenyam pendidikan psikologi, tidak pernah sedikit pun mengenyam pendidikan kedokteran, tidak pernah sedikit pun memperoleh gelar psikolog, tidak boleh memperoleh gelar psikiater, tidak punya gelar dokter, tidak punya sertifikasi di bidang konseling, tidak punya hak-hak untuk melakukan diagnosis, tidak terikat dalam himpunan profesi gitu kan. Banyak sekali yang harus kita kurasi, kita harus teruji dengan semua itu gitu kan. Nah, apakah fair orang yang seperti itu bilang seperti itu gitu kan? Apakah fair orang yang tidak punya kapabilitas, tidak capable, tidak kompeten di bidangnya, lalu mengejudge orang dengan seperti itu? Oh, orang ini kayak gitu, orang ini kayak gitu, kayak gitu. Apakah fair? Apakah cukup adil? Apakah cukup apa namanya? Cukup boleh? Apa cukup apa ya? Cukup berhak gitu kan? Apakah berhak orang-orang itu bilang seperti itu? Bahkan lucunya ini kalau kita mau tentang dunia komunikasi sosial media atau dunia komunikasi orang masyarakat zaman sekarang gitu kan. Bahkan dia tidak pernah sedikit pun tahu keseharian orang itu. Sangat lucu sekali gitu kan. Tahunya dari sosial media, orang itu kayak gini, hasil dari forwardan teman, hasil dari repost story Instagram, atau terus kita bilang, oh iya nih kayaknya nih borderline, oh ini kayak NPD nih, kayaknya nih depresi nih, bipolar nih, kayak gini nih, kayak gitu-gitu. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang cerdas berdasarkan apa yang kita baca, tanpa kita sadar bahwa kita tidak sedikit pun divalidasi kecerdasan kita oleh pendidikan yang formal. Berarti artinya bahwa jangan langsung berani berkata sesuatu kalau kamu tidak punya buktinya, kalau kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan pendapatmu kayak gitu. Artinya bahwa bahkan kami di Berbinar Insight Indonesia, kami tidak berani menciptakan sebuah konten yang tidak berdasarkan hasil artikel penelitian yang ilmiah. Bahkan artikel yang kami keluarkan, konten yang kami keluarkan harus berasal dari artikel yang sudah terstandar. Standarnya seperti apa, Pak Dhani gitu kan? Harus punya ISSN, Indeks untuk Standarisasi Nomor Penjurnalan Internasional. Bukunya juga harus apa? Bukunya harus BRI SBN. Nggak boleh buku-buku yang dari Wattpad atau buku-buku yang dari apa, nggak boleh seperti itu. Jadi karena kami bergerak di bidang edukasi dan layanan psikologi, maka kami punya kerangka perilaku yang diatur dalam Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia, dan Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia mengacu kepada apa yang terjadi dengan atau yang sedang dikembangkan oleh teman-teman psikiater dan psikolog yang ada di luar negeri juga. Salah satunya ada di American Psychiatric Association, karena kita pakai di Indonesia pakai Diagnostic Statistic Manual atau buku kamusnya para psikiater dan psikolog. Jadi seperti itu teman-teman semua. Jadi harapannya dengan kita mengedukasi lewat Berarti, Berbinar Here's to You live TikTok yang Berbinar Insight Indonesia pada malam hari ini, teman-teman tuh semakin mengurangi gitu kan tentang hal-hal seperti itu. Jangan malah nge-repost, jangan nge-like, bahkan jangan nge-like, serius. Jangan bahkan kalau udah tahu kita punya kita muncul di Instagram kita gitu kan, kalau atau di TikTok atau di X atau di LinkedIn atau di apapun itu sosial media yang kita ikutin gitu ya, kita muncul di timeline, di FYP, di apapun, kita tahu ada orang-orang seperti itu gitu kan. Terus kita jangan lupa harus melakukan background check. Ini orangnya siapa sih kok berani ngomong kayak gitu gitu kan. Nah, orang ini apakah sekolah psikologi nggak? Yang orang ini psikolog nggak? Bahkan ya, for your information, ini buat kalian yang baru tahu, orang lulus S1 psikologi itu belum jadi psikolog. Jadi kalau dia mendiagnosis sesuatu itu udah nggak boleh. Jadi S1 psikologi itu belum tentu adalah psikolog gitu ya. Jadi teman-teman juga harus terinfluence tentang pemahaman ini. Jadi psikolog itu berarti harus mengalami pendidikan profesi pasca dia lulus S1 psikologinya. Jadi mirip kayak dokter gitu. Jadi ketika ada orang S1 psikologi, dia bikin konten atau apa yang dia tentang psikologi. Nah, ini harus dipertanyakan nih. Dia berani ngomong kayak gitu, dasarnya apa nih kayak gitu. Nah, itu harus hati-hati gitu kan. Makanya jangan disebarluaskan, jangan di like, jangan di forward, jangan di repost, jangan di reshare, karena itu malah membuat dia semakin kita nggak masalahin orang tua ya. Informasi yang terlanjur salah ini loh, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ini jangan sampai
tersebar luas dengan cara yang tidak tepat gitu kan, karena algoritma sosial media itu sangat cepat sekali menyebar di seluruh dunia gitu kan. Makanya ini kita berasal dari komunitas yang kecil gitu kan, dari sobat binar semua yang nonton berarti pada malam hari ini, harapannya bisa menyebarluaskan informasi-informasi yang kecil dan sederhana semacam ini supaya orang lain juga terinfluence bahwa hal seperti ini jangan sampai salah dalam ketika kita berhadapan sama orang. Karena yang kasihan itu adalah mereka yang terjudge gitu ya, mereka yang sudah terbully, terjudge itu nggak bisa sembuh sehari. Itu bisa jadi akan merasakan itu sepanjang hidupnya. Bayangkan orang-orang yang kalian cuma nge-like doang gitu kan. Nah, mungkin kalian nggak ngerasa kalau like-nya itu ya udah cuma ada 1000 like, aku cuma 1 dari 1000 orang itu gitu. Tapi bayangkan gitu kan, coba kalau kamu nggak termasuk 1 dari 1000 yang nge-like itu, kamu sudah mengurangi itu supaya nggak muncul di timeline. Kan sekarang kan modelnya kalau kamu nge-like maka akan muncul di timeline temanmu yang nge-follow kamu gitu kan. Artinya nah kok kebetulan kamu nge-like sesuatu yang orang lain itu nggak interest, nggak yang suka sama yang kamu follow, dan bahkan nggak setuju, bahkan nggak terima bahkan. Nah, bayangkan bagaimana yang terjadi dengan perasaan orang itu, cara dia berpikir. Apalagi sekarang zamannya orang-orang yang overthinking gitu ya. Waduh, aku punya teman kok nge-like ginian ya gitu. Pasti akan muncul dilema-dilema tertentu dalam hati dan pikirannya gitu kan, dan itu membuat dia tidak nyaman. Bisa jadi itu yang akan membuat orang akan mengalami menambah stres dalam dirinya, yang stres yang berkepanjangan yang akan membuat dia jadi malah depresi. Bayangkan kalau kalian menjadi salah satu orang yang punya sumbangsi terhadap apa yang terjadi pada orang lain. Kalau kalian ternyata adalah salah satu dari 1000 orang yang nge-like, yang membuat orang lain menjadi punya gangguan psikologis, apa kalian nggak merasa bersalah dengan seperti itu? Nah, ini yang harus kita hati-hati dalam dunia dunia sosial media zaman sekarang gitu kan ya. Bahkan kalau perlu nggak usah di follow gitu kan, kalau perlu nggak usah di like, kalau perlu di report bahkan kayak gitu. Kalau informasi-informasi itu semakin tersebar, maka akan semakin banyak yang salah paham gitu kan. Ya kalau cuma satu yang salah paham, kalau yang salah paham satu negara, dan salah paham adalah satu benua salah paham, bayangkan kayak gimana cara memperbaikinya. Makanya mulai dari komunitas yang kecil kita buat komunitas positif yang lebih besar kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi tadi ada pertanyaan dari Mbak Nesh gitu kan, apakah ini akan menurun, maksudnya turun secara generatif gitu kan kepada keturunan selanjutnya. Ada kemungkinan seperti itu, tergantung tadi benar kata tadi, kalau nggak salah Mbak Nes juga ngasih tambahan kalau tergantung seberapa dominan kromosomnya, gennya gitu kan. Apakah termasuk gen yang dominan atau gen yang resesif gitu kan. Meskipun resesif pun akan ada peluangnya suatu saat nanti, tergantung dari keturunan keberapa, keturunan yang ke-1, kedua, atau keturunan yang generasi-generasi selanjutnya gitu. Jadi akan ada peluang itu. Nah, tapi sebelum kita bilang akan menurun, kita harus pastikan dulu diagnosis gangguan ini dilakukan dengan metodologi ilmiah yang benar nggak, dilakukan oleh orang yang mengalami proses pendidikan formal sebagai seorang psikolog, dokter, atau psikiater nggak kayak gitu. Mereka belajar itu nggak gitu kan. Atau jangan-jangan mereka itu kuliah psikologi, kuliah profesi psikolog, tapi nggak sampai lulus, terus mereka sok-sokan bilang tentang itu kayak gitu. Nah, harus dicek dulu, background check ya, sebelum kita mempercayai sesuatu harus dicek dulu. Kalau perlu kita cross check gitu kan. Cross check itu berarti nggak cuma ngecek backgroundnya dari orang yang ngomong, tapi kita cross check dari sumber yang berbeda supaya informasinya tuh benar. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang jempol kita ini punya tanggung jawab yang luar biasa gitu kan. Gitu sih teman-teman semuanya. Saya ngelanjutin dari pertanyaannya. Ini kayaknya kita udah overtime btw, udah 10 menit gitu kan, nggak apa. Ini menarik karena menurut saya penting ya. Mana ini? Nah, tentang NPD tadi, sedikit tentang NPD.
tentang NPD ya. Jadi maksudnya gini, jadi selama tidak ada ya, saya bilang sekali lagi, selama tidak ada diagnosis psikolog atau psikiater yang secara tertulis bilang bahwa dia NPD, maka jangan percaya kalau dia NPD. Jangan percaya kalau seseorang itu NPD berdasarkan judgement pribadimu, kayak gitu. Bahkan sekarang ada tuh yang online tuh, oh ini NPD atau tidak, kayak gitu. Apakah kamu percaya sama yang seperti itu tidak boleh dipercaya karena setiap hasil tes psikologi selalu harus ada pendampingan dari seorang psikolog untuk menjelaskan apa arti dari tulisan diagnosis itu, gitu kan. Setiap hasil tes psikologi online maupun offline selalu harus ada pendampingan, gitu kan. Jadi supaya nggak salah paham, apa sih artinya IQ 130, apa sih artinya IQ rata-rata, di atas rata-rata, di bawah rata-rata, borderline, atau apakah IQ-nya itu apa namanya itu istilahnya retardasi mental atau keterbelakangan mental, itu artinya apa gitu kan. Itu kan kamu nggak belajar itu, jadi kamu perlu ada orang yang ahli untuk menjelaskan itu. Jadi ketika kamu tahu pasanganmu NPD atau tidak atau apa, itu jangan langsung percaya, jangan langsung kamu judge sendiri, jangan kamu langsung percaya sendiri kayak gitu. Gitu teman-teman semuanya. Jadi ini sebentar, tadi kayaknya ada yang satu tanya lagi deh. Bentar. Makasih yang udah nge-like ya guys. Iya, aku paham perasaan Mbak Kuda Sabira. Jadi emang ngeselin orang-orang seperti ini. Jadi this is the end of our session ya. Jadi terima kasih banyak buat kalian yang sudah meramaikan acara hari ini gitu kan. Ya, makanya sebarluaskan informasi yang penting ya, yang kalian dapatin dari Berarti atau Berbinar atau Bisikan ya, Berbinar gitu kan. Bisikan tuh live Instagram Berbinar yang setiap Sabtu. Kalau Berarti ini live TikToknya Berbinar lewat tiap minggu gitu ya. Apapun yang kalian terima dari Berbinar Indonesia, tolong yang kalian rasa sesuatu yang positif, tolong disebarluaskan, di follow, di like, di forward. Yang penting intinya adalah semakin banyak orang baik, maka akan muncul komunitas orang-orang yang baik, sehingga ketika kita mau menginfluence orang-orang yang kurang baik, maka kita punya teman buat kita ajakin bareng-bareng mau influence orang lain jadi orang yang lebih baik, kayak gitu ya. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini di Berarti live TikToknya Berbinar. Terima kasih sudah berkomentar, bertanya, nge-like, ngasih badge, ngasih gift gitu kan, segala macam. Terima kasih banyak. Harapannya semoga acara ini ke depan bisa membawa manfaat yang lebih besar buat masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia gitu ya. Amin gitu. Berbinar akan selalu ada untuk kalian untuk memberikan layanan dan edukasi psikologi, baik itu lewat produk kelas, produk konseling, produk psikotes. Bahkan kami juga punya merchandise yang bertujuan mengedukasi masyarakat agar lebih positif, baik itu Moonscantis maupun Shuffle. Karena Berbinar selalu ada buat kamu. Selalu tantangin terus website Berbinar di www.berbinar.in dan Instagram, TikTok, X maupun LinkedIn-nya Berbinar. Kalau Instagram dan TikTok ada di @berbinar.in, kalau X di Psikologi Diri, kalau di LinkedIn itu langsung ketik ada Berbinar Indonesia, termasuk YouTube-nya juga Berbinar Indonesia. Jangan lupa follow, jangan lupa like, jangan lupa repost gitu kan. Selamat malam, selamat beristirahat. Berbinar selalu ada buat kamu.